Halo para pencinta kisah yang menyentuh hati. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana sebuah tragedi justru bisa menjadi awal dari sebuah kisah cinta yang luar biasa? Bagaimana jika takdir mempertemukan dua insan dengan cara yang paling tidak terduga? Kisah kita hari ini adalah tentang Bima dan Cantika, sebuah perjalanan yang penuh dengan roller coaster emosi. Cerita mereka dimulai dengan suara decitan rem yang memekakan telinga, sebuah kecelakaan yang seharusnya menjadi akhir, tapi ternyata menjadi awal dari segalanya. Kita akan melihat seorang dokter yang berdedikasi, Dr. Bima, ditarik dari rutinitasnya yang melelahkan dan dilemparkan ke dalam mimpi buruk rasa bersalah. Dan di tengah kekacauan ini, kita akan bertemu Cantika, seorang wanita yang saat dihadapkan pada kematiannya sendiri, menemukan kekuatan dan alasan untuk hidup lebih intens dari sebelumnya. Ini adalah perjalanan yang mengajarkan kita bagaimana hidup bisa berubah dalam sekejap, tentang beratnya sebuah tanggung jawab dan di atas segalanya, tentang cinta yang lahir dengan cara yang paling mustahil, di tempat yang paling tak terduga, sebuah koridor rumah sakit. Sebuah cinta yang datang bukan untuk menyembuhkan raga, tetapi untuk menyelamatkan jiwa. Sekarang siapkan hati kalian. Momen mana yang akan paling membuatmu merinding? Apakah keputusasaan Bima setelah kecelakaan merasakan beban dunia di pundaknya? Kekuatan luar biasa Cantika saat menerima berita paling buruk dalam hidupnya? Atau ciuman pertama mereka di taman itu, sebuah janji cinta yang sunyi melawan waktu? Tulis di kolom komentar nanti ya. Música aumenta pouco e depois suaviza para o início da história. Kisah Bima dan Cantika. Bima adalah seorang dokter muda berusia 36 tahun yang, meskipun tidak pernah bercita-cita menjadi dokter sejak kecil, menemukan tujuan hidup yang tak terduga di dalam ruangan dan koridor dingin rumah sakit tempatnya bekerja. Rutinitas Dr. Bima sangat padat dan diwarnai oleh kelelahan fisik dan emosional yang menyertai setiap jadwal jaganya. Bukan hal yang aneh melihatnya melintasi koridor pada jam-jam yang tidak biasa. Ia menukar kenyamanan rumahnya dengan dedikasi kepada para pasien yang mempercayai kemampuan dan empatinya. Pagi itu, sebelum semuanya terjadi, Bima terbangun pukul 5:30 seperti biasa. Alarm berbunyi tanpa henti, dan ia mematikannya dengan helaan napas lelah. Satu lagi jadwal jaga 24 jam di depan mata. Ia bangkit perlahan, merasakan beban malam yang kurang tidur di pundaknya. Di kamar mandi, ia menatap cermin sambil menyikat gigi. Matanya cekung, dengan lingkaran hitam yang sepertinya telah menjadi permanen dalam beberapa tahun terakhir. Saat ia memulai masa residensinya, ibunya sering bercanda bahwa ia tampak seperti panda. Sekarang, ibunya bahkan tidak lagi bercanda tentang itu. Pancuran air hangat membantu membangunkan tubuhnya, tetapi pikirannya sudah berada di rumah sakit, mengulang kembali dalam benak kasus-kasus yang ia tinggalkan dari jadwal jaga sebelumnya. Ada seorang bapak tua dengan gagal jantung, seorang gadis muda yang diduga usus buntu, dan begitu banyak wajah lain yang bercampur dalam ingatannya. Ia berpakaian dengan cepat, mengambil jas dokter yang sudah disetrika yang selalu ia siapkan malam sebelumnya, dan pergi tanpa sarapan. Ia tidak pernah punya nafsu makan di pagi hari. Aroma kopi seduh dari tetangganya menyeruak di koridor lantai apartemennya, tetapi ia hanya menutup pintu dan berjalan menuju lift. Perutnya mual karena kecemasan yang biasa ia rasakan. Perjalanan ke rumah sakit selalu sama. 25 menit dengan mobil, melewati jalan-jalan kota yang masih mengantuk. Bima memanfaatkan momen ini untuk mendengarkan musik. Itu adalah caranya mempersiapkan pikiran untuk hari yang berat yang akan datang. Pagi itu, sebuah playlist lagu-lagu pop Indonesia lawas diputar pelan saat ia mengemudi dengan mode otomatis, mengenali setiap tikungan, setiap lampu merah, setiap lubang di rute itu. Kota itu terbangun perlahan. Sinar matahari pertama melukis langit dengan warna oranye dan merah muda. Sebuah keindahan yang hampir tidak ia perhatikan, terfokus pada tantangan yang menantinya. Hari-hari Bima dipenuhi oleh urgensi kasus-kasus medis dan interaksi terus-menerus dengan rekan-rekan dan perawat. Meskipun kelelahan menumpuk, ada binar di mata dokter muda itu ketika ia berhasil membantu seseorang, baik itu meredakan rasa sakit atau menyelamatkan nyawa. Perasaan membuat perbedaan inilah, berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar, yang menopang gairahnya pada dunia kedokteran dan membuatnya mengatasi tantangan sehari-hari. Tapi hari itu akan berbeda. Saat sedang bertugas di UGD, Bima tidak tahu bahwa beberapa jam kemudian hidupnya akan berubah total. Di sela-sela menangani pasien, ia menyempatkan diri untuk minum kopi sejenak di ruang dokter.
Rekannya, Dr. Hendra, mengomentari pertandingan sepak bola semalam, tetapi Bima hampir tidak memperhatikan. Pikirannya terfokus pada diagnosis rumit yang harus ia selesaikan sebelum jadwal jaganya berakhir. Seorang pemuda dengan nyeri perut menyebar yang tidak cocok dengan gambaran klinis yang jelas. Ketidakpastian adalah hantu yang selalu menghantuinya. Sore harinya, ia merawat seorang wanita tua yang menangis kesakitan. Patah tulang paha. Bima memegang tangannya sambil menjelaskan prosedur yang diperlukan. Ia melihat ketakutan di mata wanita itu dan merasakan sesak di dada yang selalu ia rasakan saat melihat penderitaan orang lain. Kulit wanita itu tipis dan keriput, hampir transparan, dan kerapuhan sentuhan itu mengingatkannya pada neneknya sendiri. Inilah alasannya, pikirnya. Untuk momen-momen seperti inilah aku melakukan apa yang aku lakukan. Bukan untuk pengakuan, bukan untuk gaji yang nyaris tidak cukup membayar tagihan, tetapi untuk bisa berada di sana, menjadi perbedaan antara keputusasaan dan harapan. Bima tinggal sendirian di sebuah apartemen kecil namun nyaman. Momen istirahatnya jarang dinikmati dengan tenang, karena ia seringkali meninjau diagnosis, mempelajari praktik-praktik baru, atau sekadar merenungkan kasus-kasus tersulit yang pernah ia hadapi. Meskipun begitu, ia tidak mengeluh. Ia sepertinya menerima bahwa beban profesi adalah bagian dari dirinya. Apartemennya terletak di sebuah gedung tua di kawasan Kebayoran Baru. Itu adalah apartemen 2 kamar yang sederhana, dengan perabotan warisan dari neneknya yang telah meninggal bertahun-tahun lalu. Ruang tamunya memiliki rak yang penuh dengan buku-buku kedokteran, beberapa masih dengan penanda halaman penting. Aroma buku tua bercampur dengan aroma samar kopi yang dipanaskan kembali. Dapur jarang digunakan. Bima praktis hidup dari makanan rumah sakit dan pesan antar. Kamarnya adalah tempat sucinya, dengan tempat tidur nyaman yang seolah memeluknya setelah jadwal jaga yang melelahkan. Di dinding, ada beberapa foto keluarga dan sebuah ijazah yang selalu ia pandangi dengan bangga setiap kali lewat. Hubungannya dengan orang tuanya adalah hubungan yang penuh hormat dan kekaguman. Setiap kali ada kesempatan, ia menyempatkan diri mengunjungi mereka dan berbagi cerita dari rumah sakit, terutama dengan ayahnya, yang juga mendedikasikan hidupnya untuk kedokteran sebagai dokter anak. Mungkin pengamatannya terhadap ayahnya saat bekerjalah yang menanamkan benih keinginan itu di hatinya. Sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan, tetapi muncul secara alami. Ayahnya, Dr. Anton, memiliki sebuah klinik di Menteng selama lebih dari 30 tahun. Bima tumbuh besar melihat pria itu meninggalkan rumah sebelum matahari terbit dan kembali saat malam sudah larut. Ia melihat dedikasi, kelelahan, tetapi juga kepuasan di mata ayahnya saat menyelamatkan seorang anak. Ia ingat betul satu hari di masa kecilnya, mungkin sekitar 10 tahun, ketika ayahnya pulang dengan penuh emosi. Ia telah menyelamatkan bayi prematur yang semua orang pikir tidak akan bertahan. Ayahnya menangis hari itu, dan Bima mengerti bahwa kedokteran bukan hanya ilmu pengetahuan, itu adalah cinta pada kehidupan manusia. Di antara rekan-rekannya, Bima dikenal karena ketenangan dan kesabarannya, karakteristik yang menonjol bahkan dalam situasi paling menekan. Dia adalah tipe dokter yang mendengarkan pasien, yang memahami tidak hanya kondisi fisik, tetapi juga ketakutan dan kecemasan mereka. Kepekaan ini membuatnya dihormati tidak hanya oleh pasien, tetapi juga oleh tim medis yang mendampinginya. Suster Kartika selalu berkata bahwa bekerja dengan Bima itu berbeda. Ia tidak pernah berteriak, tidak pernah kehilangan kesabaran, bahkan di saat-saat paling kritis. Ia memiliki cara menenangkan orang hanya dengan tatapan matanya. Pasien secara naluriah mempercayainya. Ada sesuatu dalam suara tenang Bima, dalam cara ia memegang tangan yang gemetar, yang menularkan rasa aman bahkan ketika situasinya gawat. Namun di balik jas putihnya, Bima adalah seorang pria dengan mimpi, rasa tidak aman, dan pencarian terus-menerus akan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Rumah sakit hampir seperti perpanjangan dari rumahnya, tetapi ia juga memiliki saat-saat di mana ia ingin melepaskan diri dan menikmati kesenangan sederhana. Makan malam bersama teman-teman, berjalan-jalan di kota, atau bahkan beberapa jam membaca dalam keheningan. Momen-momen langka ini sangat berharga, mengisi kembali energi yang dibutuhkan untuk terus menjalankan misinya. Pada akhir pekan yang bebas, yang jarang terjadi, Bima suka berjalan-jalan di sepanjang pantai Ancol. Ia mengamati orang-orang, para peselancar, keluarga dengan anak-anak. Terkadang ia berhenti di sebuah warung kecil untuk minum es kelapa muda dan sekadar ada tanpa tekanan rumah sakit. Di saat-saat seperti itu, ia berpikir tentang bagaimana rasanya memiliki kehidupan yang lebih normal. Bangun siang, bepergian tanpa khawatir tentang jadwal jaga,
mungkin bahkan memiliki seseorang yang istimewa di sisinya. Tetapi kedokteran selalu memanggilnya kembali seperti panggilan yang mustahil untuk diabaikan. Bima bukan hanya seorang dokter. Ia adalah manusia dengan kisah unik yang ditandai oleh pilihan-pilihan dan dampak yang ingin ia ciptakan di dunia. Rutinitasnya mungkin melelahkan, tetapi juga merupakan ekspresi dari keberanian dan tekadnya. Ia tahu bahwa setiap hari membawa tantangan baru, tetapi juga peluang baru untuk merawat, menginspirasi, dan belajar. Kompleksitas inilah yang membuatnya begitu menawan dan sentral dalam kisahnya. Pada malam yang menentukan itu, setelah jaga 24 jam yang sangat menantang, Bima akhirnya bisa meninggalkan rumah sakit. Saat itu hampir pukul 7 malam dan rasa lelah membebani setiap otot di tubuhnya. Ia masuk ke mobil, mengatur kursi, dan menarik napas dalam-dalam. 1 hari lagi berhasil dilewati. Ia menyalakan radio dan membiarkan musik memenuhi ruangan, mencoba mengosongkan pikirannya dari gambaran hari itu. Itu adalah jadwal jaga yang sulit, dengan 3 kasus henti jantung dan seorang anak yang tidak selamat. Malam-malam seperti itulah yang paling menyakitkan, malam-malam di mana perasaan gagal menggerogotinya. Meskipun ia tahu telah melakukan semua yang ia bisa, Bima tenggelam dalam musik yang diputar, mengemudi dengan hati-hati meskipun malam itu tenang. Jalan raya puncak terasa anehnya sepi, hanya beberapa mobil yang melintas di kegelapan. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan, menciptakan kontras yang indah dengan langit berbintang. Bima bersenandung pelan, jari-jarinya mengetuk setir mengikuti irama musik. Ia berpikir untuk sampai di rumah, mandi air hangat, dan tidur selama 12 jam penuh. Mungkin ia akan memesan martabak manis, sebuah kemewahan kecil untuk menebus hari yang mengerikan itu. Ketika seorang wanita tiba-tiba muncul di jalan, semuanya terjadi dalam hitungan detik. Bima melihat siluet berlari, wajahnya pucat karena panik, rambutnya tergerai. Ia mencoba mengerem, membanting setir dengan keras, tetapi sudah terlambat. Benturan itu tak terhindarkan. Suara tabrakan memecah keheningan malam, suara kering dan mengerikan yang bergema di dalam dada Bima. Mobil itu tergelincir, diikuti oleh suara decitan ban yang mengerem mendadak meninggalkan bekas gelap di aspal. Bau karet terbakar memenuhi udara. Jantung Bima berdebar kencang, begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Untuk sesaat, ia membeku, tangannya mencengkeram setir, matanya terbelalak. Tidak, pikirnya, ini tidak mungkin terjadi. Ia segera keluar dari mobil, kakinya gemetar hebat hingga ia nyaris tidak bisa berdiri. Tangannya gemetar tak terkendali saat ia mengangkat salah satunya ke kepala dengan gerakan putus asa. Udara terasa lebih berat, sulit untuk bernapas. Di tanah, Cantika terbaring tak sadarkan diri. Darah mengalir perlahan dari pelipisnya, menciptakan genangan kecil berwarna gelap di aspal. Pemandangan yang tidak akan pernah dilupakan Bima. Ia mengenakan pakaian olahraga, tubuhnya diam tak bergerak, wajahnya menoleh ke samping. Bima merasakan kakinya lemas. Sebagai seorang dokter, ia telah melihat darah ribuan kali, tetapi ini berbeda. Darah itu ada di sana karena dia. Jangan sentuh dia, teriaknya dengan suara penuh penderitaan dan kekhawatiran ketika melihat beberapa orang yang penasaran mendekat. 2 mobil telah berhenti dan orang-orang keluar ingin membantu. Seorang ibu-ibu sudah memegang ponsel di tangannya. Bima berlutut di samping Cantika dengan cepat memeriksa tanda-tanda vitalnya. Napas ada, denyut nadi lemah tapi stabil. Trauma kepala yang jelas. Ia harus tetap tenang. Ia harus menjadi dokter yang terlatih, tetapi tangannya terus gemetar. Bau anyir darah yang bercampur dengan aspal basah membuat perutnya mual. Sebagai dokter, ia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi guncangan saat itu seolah melumpuhkannya untuk sementara. Dia tidak boleh mati, pikirnya, tolong Tuhan jangan biarkan dia mati. Bima memeriksa napasnya lagi, menahan kepalanya agar tidak bergerak. Ia tahu gerakan yang salah bisa memperburuk kemungkinan cedera tulang belakang. Detik-detik terasa seperti jam. Setiap detak jantung Bima bergema seperti genderang di telinganya. Setelah seseorang dari kerumunan menelepon ambulans, menit-menit terasa merangkak seperti jam. Bima tidak melepaskan pandangannya dari Cantika, mengamati setiap gerakan kecil, setiap napas. Ia berdoa dalam hati, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak ia lakukan. Rasa bersalah sudah mulai menggerogoti dari dalam. Perasaan tak berdaya yang mengerikan bercampur dengan keputusasaan. Ia seorang dokter, menyelamatkan nyawa setiap hari, dan sekarang ia telah membahayakan 1 nyawa. Penantian akan bantuan terasa menyiksa. Seorang pria menawarkan air, tetapi Bima bahkan tidak mendengarnya. Ia sepenuhnya fokus pada wanita tak dikenal di tanah itu. Ia masih muda, mungkin sekitar 20-an. Cantik dengan fitur wajah yang lembut,
Apa yang ia lakukan berlari di jalanan pada jam selarut ini? Sambil mencoba tetap tenang dan memastikan tidak ada yang mengganggu kondisi Cantika, Bima memperhatikan bahwa wanita itu mulai sadar. Matanya bergerak di bawah kelopak mata yang tertutup. Akhirnya, sekitar 15 menit kemudian, yang terasa seperti selamanya, ambulans tiba. Lampu merah dan biru menerangi lokasi kejadian, sirene membelah malam. 2 paramedis turun dengan cepat, membawa tandu dan peralatan. Bima memperkenalkan diri sebagai dokter, dengan cepat memberikan informasi tentang kondisi wanita itu. Korban tabrak lari, trauma kepala, tanda-tanda vital stabil, kesadaran sebagian pulih beberapa menit yang lalu. Dengan bantuan paramedis, Cantika distabilkan. Mereka memasang penyangga leher, mengimobilisasinya, memeriksa tekanan darah dan saturasi. Selama prosedur, ia membuka matanya sebentar, menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Salah satu paramedis menanyakan namanya. Cantika, berhasil ia katakan, suaranya lemah. Cantika Sari. Ia meminta mereka untuk menelepon ibunya. Berhasil mendiktekan nomornya meskipun masih linglung. Bima mengamati setiap gerakan, masih gemetar. Ia dimasukkan ke dalam ambulans, dibawa ke rumah sakit pemerintah terdekat. Bima menyaksikan dalam diam saat lampu merah dan suara sirene menghilang di kegelapan malam. Kerumunan orang mulai bubar. Seorang polisi yang telah tiba meminta dokumennya, mengajukan beberapa pertanyaan tentang kecelakaan itu. Bima menjawab secara mekanis, pikirannya masih terpaku pada bayangan Cantika yang tergeletak di aspal. Ketika akhirnya ia sendirian lagi, Bima bersandar di kap mobilnya dan akhirnya membiarkan air mata jatuh. Ia menangis karena takut, karena rasa bersalah, karena lega wanita itu masih hidup. Tangannya masih gemetar. Bagaimana ia akan pulang? Bagaimana ia akan tidur mengetahui bahwa ia telah menabrak seseorang? Meskipun itu kecelakaan, meskipun wanita itu muncul tiba-tiba, rasa bersalah itu ada di sana, seberat batu di dadanya. Meskipun sendirian saat jaga keesokan harinya, karena Bima tidak bisa tinggal di rumah. Rasa tanggung jawab dan beban situasi membuatnya bertindak cepat. Ia tiba di rumah sakit pukul 6 pagi, matanya merah karena menangis dan kurang tidur. Ia tidak bisa memejamkan mata semalaman, mengulang setiap detik kecelakaan itu. Dengan ponsel di tangan, ia menelepon nomor seorang teman terpercaya, yang ia anggap seperti saudara. Keduanya sudah saling kenal sejak kecil. Rizky tinggal 3 rumah di bawah rumah Bima saat mereka masih anak-anak. Mereka bermain bola di jalan, belajar bersama, masuk fakultas kedokteran bersama, dan lulus di tahun yang sama. Rizky lebih ekstrovert, lebih santai, tetapi persahabatan mereka kokoh seperti batu. Mereka adalah saudara sehati. Dr. Rizky bekerja di rumah sakit pemerintah tempat Cantika awalnya akan dibawa. Bima menarik napas dalam-dalam sebelum menelepon, jari-jarinya gemetar saat menekan nomor. Rizky, aku butuh bantuanmu segera. Suara Bima tercekat. Aku tidak sengaja menabrak seorang wanita. Dia sudah sadar dan memberitahu tim medis nama dan kontak ibunya. Dia sudah distabilkan dan sedang dibawa ke rumah sakitmu. Tapi, dia punya asuransi kesehatan swasta dan ambulans. Setelah pertolongan pertama, akan membawanya ke rumah sakit dari asuransinya. Aku sedang jaga dan butuh kamu untuk terus memberiku informasi. Di seberang telepon, Rizky terdiam sejenak mencerna informasi itu. Ya Tuhan, Bima, kamu baik-baik saja? Bima bisa mendengar kekhawatiran tulus dalam suara temannya. Aku mengerti, Bima. Tenang, saudaraku. Rizky mencoba menenangkan. Aku akan segera mengerahkan tim agar dia mendapatkan semua perawatan yang diperlukan sampai dipindahkan. Siapa namanya? Cantika Sari, 28 tahun. Bima telah menghafal setiap detail. Tetap waspada dan kabari aku jika ada perubahan. Rizky meyakinkan sebelum menutup telepon untuk mempersiapkan timnya. Di rumah sakit pemerintah, kesibukan terasa intens. Siapkan ruang gawat darurat. Panggil Dr. Rizky segera. Teriak kepala perawat saat Tandu dengan Cantika didorong melalui koridor. Sambungkan dia ke monitor dan mulai pemeriksaan. Kita harus menstabilkannya secepat mungkin. Rizky datang berlari, masih mengikat maskernya. Ia memeriksa Cantika dengan cepat, meminta CT scan, röntgen, semua pemeriksaan yang diperlukan. Cantika sudah sadar sekarang, bingung dan kesakitan. Ia bertanya apa yang terjadi, di mana dia. Rizky menjelaskan dengan tenang, sementara pikirannya juga khawatir tentang Bima. Ia cukup mengenal temannya untuk tahu bahwa Bima pasti sangat menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian itu. Bro, Cantika sudah berangkat dari sini sekitar jam 3 pagi. Rizky menelepon Bima begitu pemindahan dikonfirmasi. Sepertinya kebetulan, tapi dia sedang dibawa ke sana. Karena kamu sedang jaga, bersiaplah untuk menerimanya.
Dia diberi obat penenang karena kesakitan, tapi dia sudah melewati masa kritis. Bima merasakan campuran antara lega dan tegang. Wanita itu baik-baik saja, tetapi sekarang ia akan datang ke rumah sakitnya. Ia harus menghadapinya lagi, harus menatap matanya. Apakah wanita itu ingat? Apakah ia menyalahkannya? Bima menghabiskan sepanjang pagi dengan cemas, memeriksa setiap ambulans yang datang. Ketika Ibu Cantika tiba di rumah sakit, ia tampak sangat putus asa. "Di mana putriku?" "Cantika!" teriaknya di koridor, wajahnya basah oleh air mata. Wanita itu terbang dari Medan begitu menerima telepon, mengambil penerbangan pertama yang tersedia. Ia menghabiskan berjam-jam di pesawat berdoa, memohon kepada Tuhan agar putrinya baik-baik saja. "Tenang, Bu. Tolong pelankan suaranya," pinta seorang perawat, mencoba menenangkannya. "Dia ada di ICU. Apa maksudmu?" Sang ibu tidak mengerti. Dia berada di Medan, menerima telepon yang mengatakan putrinya mengalami kecelakaan. "Tidak lebih. Anda yang bertanggung jawab atas kecelakaan ini," katanya sambil menatap Bima yang berada di dekatnya. Suaranya tidak menuduh, hanya bingung dan putus asa. "Dokter, kami datang dari Medan untuk melihat putri kami dan merayakan ulang tahunnya bersamanya." Ayah Cantika berbicara pelan, suaranya berat karena emosi. Mereka telah merencanakan kunjungan itu berbulan-bulan. Seharusnya menjadi kejutan, mereka akan tiba 2 hari sebelum ulang tahun Cantika. "Ibu, Pak, situasinya terjadi secara tiba-tiba." Bima perlu menjelaskan. Ia ingin mereka mengerti. Cantika tiba-tiba muncul berlari di jalan. Ada kepanikan di wajahnya, dia seperti melarikan diri dari sesuatu. Saya tidak bersalah, tapi saya memberikan semua pertolongan yang saya bisa. Saya siap membantu apapun yang diperlukan. Saya akan meninggalkan nomor kontak saya untuk Bapak dan Ibu, dan saya akan selalu siap sedia, kata Bima kepada orang tua Cantika. Ia tampak tegang. Rasa bersalah masih membebaninya, tetapi ada juga kelegaan yang tulus karena mengetahui wanita itu hidup dan stabil. Ia memberikan kartu nama dengan nomor pribadinya, sesuatu yang jarang ia lakukan. Untuk melengkapi suasana, nenek dari pihak ayah Cantika masuk ke rumah sakit dengan gugup memanggil cucunya. Ia adalah seorang wanita elegan, dengan rambut putih yang disisir rapi, tetapi matanya merah karena menangis. "Cantika, cucuku, di mana cucuku?" tanyanya kepada setiap orang yang lewat. Keluarga itu berkumpul di sana dalam keputusasaan bersama. Yang tidak ada yang duga adalah bahwa sebuah kisah cinta akan dimulai di dalam sebuah rumah sakit. Tapi hidup memang punya ironi seperti itu. Jalan-jalan berliku yang membawa ke takdir yang paling tak terduga. Namun, saat berada di ruangan bersama orang tua Cantika, Bima harus menyampaikan berita yang bahkan orang tuanya dan Cantika sendiri tidak tahu. Ia secara pribadi telah meninjau semua hasil pemeriksaan, dan sesuatu pada gambar CT scan membuatnya memanggil 2 rekan ahli saraf untuk konfirmasi. Sebuah noda samar, hampir tidak terlihat oleh mata yang kurang terlatih, tetapi baginya itu berbunyi seperti alarm yang sunyi dan mengerikan. Semua sampai pada kesimpulan yang mengerikan yang sama. "Putri Anda sekarang stabil." Bima memulai, memilih setiap suku kata dengan hati-hati. Ia harus lembut, tetapi langsung. "Tapi kita perlu membicarakan sesuatu yang kami temukan dalam hasil pemeriksaan." Ibu Cantika membelalakan matanya, sudah merasa ada yang tidak beres. Jantungnya berdebar kencang. "Selama CT scan, kami mengidentifikasi adanya tumor di otak Cantika." Jelasnya mengamati reaksi wanita itu dengan cermat. Tumor yang langka dan terletak di area yang sangat sensitif. Berdasarkan lokasi dan karakteristiknya, kami yakin itu adalah glioblastoma. Sangat agresif dan berada di wilayah yang membuat intervensi bedah apapun mustahil tanpa menyebabkan kerusakan permanen. Dampak berita itu menghantamnya seperti gelombang raksasa. Ia menutup mulut dengan tangannya, matanya langsung berlinang air mata. Ia merasa kakinya lemas dan suaminya menopangnya di bahu. "Tumor?" Suaranya keluar bergetar, hampir tak terdengar. "Tidak, putriku masih muda, 28 tahun. Bagaimana ini mungkin?" "Tapi, apakah ini serius?" tanya ayah Cantika, sudah tahu jawabannya dari ekspresi Bima. Suara Bima keluar tercekat karena duka. "Ya, sangat serius. Saya tahu ini sangat berat untuk diproses sekarang, tapi kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk memberikan kualitas hidup baginya. Kami memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan stadiumnya dan mendiskusikan opsi perawatan. Radioterapi, kemoterapi, terapi paliatif. Mungkin butuh waktu sampai dia sendiri siap untuk mengetahuinya." "Berapa lama?"
Tanya sang ibu, suaranya pecah. Berapa lama lagi waktu yang dimiliki putriku? Bima menarik napas dalam-dalam. Sulit untuk memastikan tanpa pemeriksaan lebih lanjut, tapi tumor jenis ini, pada stadium ini, biasanya memberi pasien waktu antara 1 hingga 2 tahun. Keheningan yang menyusul terasa berat, hampir menyesakan. Ibu Cantika jatuh ke kursi, terisak tak terkendali. Ayahnya memeluk istrinya, air matanya sendiri mengalir di wajahnya. Sang nenek yang mendengar semuanya dari pintu harus bersandar di dinding, menggumamkan doa dengan suara pelan. Ibu Cantika membutuhkan beberapa menit untuk menenangkan diri. Matanya kembali menatap Bima, sekarang dengan campuran rasa sakit, marah, dan rasa terima kasih yang tertahan. Terima kasih telah memberitahu kami, katanya akhirnya. Terima kasih telah menyelamatkannya di jalan, terima kasih telah merawatnya. Bima hanya mengangguk, tidak mampu berbicara. Rasa bersalah atas kecelakaan itu bercampur dengan tanggung jawab medis, dan rasa sakit menjadi pembawa berita yang begitu menghancurkan. Pada saat itu, ia merasa terbelah antara beban atas apa yang telah ia sebabkan, dan tugas untuk merawat wanita muda yang kini membawa pertempuran tak terduga. Sebuah pertempuran yang ia belum tahu akan ia jalani di sisinya sampai akhir. Ia keluar dari ruangan itu dengan bahu membungkuk, masuk ke kamar mandi dan mengunci diri di salah satu bilik. Ia menangis lagi, tapi kali ini berbeda. Bukan hanya rasa bersalah karena kecelakaan. Itu adalah rasa sakit yang mendalam untuk gadis yang bahkan tidak ia kenal baik, tetapi telah menandai hidupnya secara permanen. Beberapa jam kemudian, ketika Bima akhirnya mengumpulkan keberanian, ia mengunjungi Cantika di ICU. Ia berbaring di tempat tidur rumah sakit, sedikit mengantuk karena obat-obatan. Ruangan itu sunyi dan hanya diterangi oleh cahaya lembut yang masuk melalui celah jendela dan monitor yang berkedip pelan di samping tempat tidur. Ia menatap langit-langit, tenggelam dalam pikirannya, jari-jarinya memainkan ujung spray putih. Ketika pintu terbuka perlahan, Bima masuk. Untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu dengan sungguh-sungguh, tanpa kepanikan, tanpa darah, tanpa urgensi. Ada sekejap keheningan mutlak di mana waktu seolah melambat. Mata coklat Cantika terpaku padanya dan Bima merasa merinding. Itu adalah mata yang indah, ekspresif, dengan binar seseorang yang masih memiliki harapan meskipun segalanya. Ia bahkan tidak percaya pada cinta pada pandangan pertama. Ia terlalu skeptis, terlalu rasional untuk hal-hal seperti itu. Tetapi sesuatu di dalam dirinya berubah pada saat itu, seolah-olah bagian jiwanya yang tertidur telah terbangun. Cantika juga merasakan hal yang sama, hubungan yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang melampaui rasa terima kasih atau keadaan. Jantungnya berdebar kencang tanpa ia bisa menjelaskan alasannya. Menarik napas dalam-dalam, Bima mendekati tempat tidur, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Tangannya sedikit berkeringat. Ia membuka mulut untuk berbicara, tetapi Cantika mendahuluinya dengan senyum lelah dan suara rendah. "Jangan khawatir, dokter," katanya, dan ada kelembutan dalam suaranya yang menyentuh Bima secara mendalam. "Saya akan baik-baik saja. Ada perampok yang mengejar saya dan Anda tidak bersalah. Seharusnya saya tetap di trotoar, tapi saya panik dan lari ke jalan." Ketulusan dalam suaranya membuat mata Bima berkaca-kaca. Beban rasa bersalah yang ia pikul sedikit berkurang, tetapi masih ada sesuatu yang perlu ia katakan. Namun pada saat itu ia tidak bisa. Ia hanya memegang tangan Cantika sejenak, merasakan kehangatannya, kehidupan yang berdenyut di sana. Setetes air mata jatuh di wajahnya dan ia segera menyekanya, mencoba menjaga sikap profesionalnya. "Bagaimana perasaanmu?" tanyanya, kembali ke mode dokter. Cantika tersenyum tipis. "Saya masih hidup. Itu sudah lebih dari cukup." Kata-kata sederhana itu bergema di benak Bima sepanjang sisa hari itu. Saya masih hidup. Dia tidak tahu betapa berharganya hidup itu, betapa rapuhnya. Dan Bima harus memberitahunya. Tapi tidak saat itu. Belum. Tak lama kemudian, Bima menunggu di ruangan sementara orang tua dan nenek Cantika tiba untuk menjenguknya. Koridor lebih tenang. Suara rumah sakit bercampur dengan suara-suara pelan. Ketika semua sudah berkumpul di sekitar tempat tidur, keluarga mengelilingi Cantika dengan cinta dan kekhawatiran. Bima menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk berterus terang. Tidak ada cara mudah untuk mengatakannya. "Cantika, kami melakukan beberapa pemeriksaan setelah kecelakaan. Mulainya suaranya tegas namun hati-hati, dan kami menemukan sesuatu yang perlu didiskusikan." Cantika mengerutkan kening curiga, mencoba duduk lebih tegak di tempat tidur. "Apa? Ada tulang yang patah? Ada yang salah dengan pemulihan saya?" Tubuhnya terasa sakit, tapi tidak ada yang tampak terlalu mengkhawatirkan.
Bima menundukkan kepalanya sejenak sebelum menatap matanya langsung. Ia harus menatap matanya saat mengatakannya. Tidak, ini bukan tentang kecelakaan itu. Pemeriksaan mengungkapkan adanya tumor otak. Tumor ini langka dan terletak di area yang sulit dijangkau. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Sayangnya, karena lokasinya, tumor ini dianggap tidak dapat dioperasi. Ruangan itu tenggelam dalam keheningan yang dalam dan mengerikan. Cantika membelalakan matanya, merasa dunia di sekelilingnya runtuh dalam gerakan lambat. Kata-kata Bima bergema di benaknya, tetapi sepertinya tidak masuk akal. Tumor tidak bisa dioperasi. Apa? Suaranya keluar dalam bisikan putus asa. Tidak mungkin. Tolong, katakan ini tidak benar. Air mata mulai jatuh tak terkendali. Ibunya yang sudah tahu kembali menutup wajahnya terisak. Ayahnya memegang tangannya, mencoba menenangkannya, tetapi air matanya sendiri menghalanginya untuk mengatakan apapun. Sang nenek berdoa pelan di sudut, tangannya gemetar sambil memegang tasbih. Cantika, dengan mata penuh air mata yang mengaburkan pandangannya, menatap Bima seolah-olah ia bisa mengubah kenyataan kejam itu. Seolah-olah dengan sihir ia bisa mengatakan itu adalah kesalahan, bahwa hasil pemeriksaannya salah. Berapa banyak waktu yang saya punya? Tanyanya dengan nada tajam, hampir seperti tuduhan. Bima menelan ludah sebelum menjawab, setiap kata terasa seberat bertonton. Berdasarkan jenis dan lokasi tumor, dan mempertimbangkan kasus serupa, paling lama 2 tahun. Tapi setiap kasus unik, Cantika. Kita akan melakukan semua yang kita bisa. 2 tahun. Kalimat itu jatuh seperti vonis. Cantika berusia 28 tahun, ia memiliki seluruh hidup di depannya, rencana, mimpi. Dan sekarang seorang dokter mengatakan ia punya waktu paling lama 2 tahun. Ia merasa mual, pusing, ingin berteriak, tapi ia hanya menangis, memeluk ibunya, sementara ayahnya memeluk mereka berdua. Bima keluar dari ruangan itu membawa beban lain yang mustahil. Di koridor kosong itu, ia bersandar di dinding dan membiarkan air mata jatuh lagi. Kenapa dia? Mengapa seseorang yang begitu muda, begitu penuh kehidupan? Malam itu, sudah di rumah, Bima berguling-guling di tempat tidur tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit putih kamarnya, mengulang setiap momen. Wajah Cantika tidak hilang dari benaknya. Mata coklatnya, senyumnya yang lemah tapi tulus, kekuatan yang ia tunjukkan bahkan saat menerima berita terburuk. Ia tidak mengerti mengapa hal itu begitu memengaruhinya, tetapi ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah koneksi, kebutuhan untuk melindungi, untuk berada di dekatnya. Sesuatu yang jauh melampaui tanggung jawab medis. Ia menghabiskan minggu-minggu berikutnya mengikuti kasus Cantika secara obsesif. Ia meninjau semua artikel medis tentang jenis tumor itu, mencari pengobatan eksperimental, berkonsultasi dengan rekan-rekan di negara lain. Ia harus merawat sesuatu apapun. Ia tidak bisa begitu saja menerima bahwa Cantika akan mati. Sebulan kemudian, hari ulang tahun Cantika akhirnya tiba. Ia telah keluar dari rumah sakit 2 minggu sebelumnya, memulai kemoterapi, tetapi tetap memiliki semangat yang luar biasa. Bima telah berbicara dengannya beberapa kali selama sesi kemo, menciptakan persahabatan yang tulus. Cantika bercerita tentang hidupnya, mimpinya untuk menjelajahi dunia, untuk menulis buku. Bima mendengarkan, terpesona oleh wanita luar biasa itu. Dia bahkan tidak terlihat seperti baru saja mengalami kecelakaan. Dia baik-baik saja, bersinar tanpa bekas luka yang terlihat. Rambutnya telah tumbuh menutupi bekas jahitan di kepalanya. Dia mengenakan bando cantik yang menyamarkannya. Meskipun perayaan itu indah, ada sesuatu di udara yang terasa sedikit berat di hati. Kontras pahit antara kegembiraan saat itu dan kerapuhan hidup Cantika. Namun, semua orang yang mencintai gadis muda itu bertekad untuk menjadikan hari itu sebagai tonggak kebahagiaan. Pesta itu diadakan di taman rumah neneknya, tempat yang Cantika cintai sejak kecil. Itu adalah taman yang rimbun, dengan bunga-bunga berwarna-warni, rumput hijau yang terawat baik, dan pohon mangga besar yang memberikan naungan yang teduh. Balon warna-warni dan lampu-lampu hias digantung di dahan-dahan, menciptakan suasana magis dan hangat. Sebuah meja panjang disiapkan dengan kue, permen, dan makanan ringan, semua yang paling disukai Cantika. Keluarga dan beberapa teman dekat berkumpul, tawa dan obrolan mereka mengisi udara dengan energi yang hidup. Bima tiba dengan perasaan sedikit canggung. Dia adalah dokternya, pembawa berita buruk, pria yang menabraknya. Dia membawa hadiah sederhana di tangannya, sebuah buku puisi karya Sapardi Djoko Damono yang pernah Cantika sebutkan ia sukai.
Namun ketika matanya bertemu dengan mata Cantika, semua ketidaknyamanan itu lenyap. Cantika tersenyum begitu tulus dan cerah hingga menghangatkan dada Bima. Dia tampak cantik, mengenakan gaun bunga ringan yang menari di tiup angin sore yang sepoi-sepoi. Bando biru cerah di rambutnya semakin menonjolkan binar matanya. "Kamu datang," katanya. Suaranya penuh kegembiraan yang menular. "Aku tidak akan melewatkannya untuk apapun," jawab Bima menyerahkan hadiah itu. Jari-jari mereka bersentuhan sejenak dan aliran listrik seolah mengalir di antara mereka. Selama pesta, Bima mengamati Cantika dari kejauhan. Dia melihat bagaimana Cantika berinteraksi dengan semua orang, kekuatan yang terpancar darinya, cara dia menemukan kegembiraan dalam detail-detail kecil, bahkan saat membawa beban seberat itu. Dia tertawa, memeluk orang tuanya, bercerita kepada neneknya. Siapapun yang melihatnya tidak akan menyangka dia sakit. Dia menjalani momen itu dengan intensitas yang belum pernah Bima saksikan. Kemudian, saat sebagian besar tamu sedang menikmati kue, Cantika mendekati Bima yang berdiri sedikit menjauh di dekat pohon mangga tua. "Terima kasih untuk bukunya," katanya, memegangnya di dada. "Ini favoritku." "Aku tahu," Bima tersenyum. "Kamu menyebutkannya dalam percakapan kita terakhir." Mereka terdiam sejenak, hanya mengamati kebahagiaan orang lain. Suara tawa dan musik lembut menciptakan latar belakang untuk pertemuan mereka. "Kau tahu, Dok?" Mulainya, suaranya lebih rendah. "Kadang-kadang aku lupa. Selama beberapa jam, aku lupa bahwa aku sakit. Aku hanya hidup, dan hari ini adalah salah satu hari itu." "Itulah tujuannya, Cantika," katanya, berbalik untuk menatapnya. "Menjalani setiap hari. Hanya itu yang bisa kita semua lakukan." "Tapi itu tidak sama." Potongnya, matanya berkaca-kaca. "Kau tahu itu tidak sama. Setiap tawa, setiap pelukan, terasa seperti perpisahan." Hati Bima terasa sesak. Dia ingin mengatakan begitu banyak hal. Dia ingin mengatakan bahwa dia jatuh cinta padanya, bahwa kekuatannya menginspirasinya, bahwa dia menghabiskan malam tanpa tidur meneliti obat penyembuh, betapapun mustahilnya itu. Tapi kata-kata itu tidak keluar. Sebaliknya, dia melakukan sesuatu yang sisi profesionalnya tidak akan pernah izinkan. Dia memegang wajah Cantika dengan kedua tangannya dengan lembut dan menyeka air mata yang mengalir dengan ibu jarinya. "Aku tidak akan membiarkanmu mengucapkan selamat tinggal," bisiknya, suaranya syarat dengan janji. "Kita akan melawan ini bersama-sama." Pada saat itu, di bawah naungan pohon mangga, dengan suara pesta di latar belakang, Cantika melihat Bima bukan lagi sebagai dokter atau pria dari kecelakaan itu, tetapi sebagai seorang pendamping. Seseorang yang, karena alasan yang tak dapat dijelaskan, takdir tempatkan di jalannya pada saat tersulit dalam hidupnya. Dia mencondongkan tubuh dan, secara impulsif, menciumnya. Itu adalah ciuman yang lembut. Ragu-ragu pada awalnya, tetapi dengan cepat menjadi lebih dalam, syarat dengan semua urgensi, ketakutan dan harapan yang mereka berdua rasakan. Ketika mereka menjauh, napas mereka terengah-engah, mereka saling menatap. Mereka tidak membutuhkan kata-kata. Di sana, di taman itu, di tengah perayaan kehidupan, cinta yang tak terduga dan kuat bersemi, bertekad untuk menantang waktu dan berjuang melawan yang mustahil. Perjalanan mereka akan menyakitkan dan tidak pasti, tetapi sekarang, mereka tidak akan menghadapinya sendirian lagi. Outro para o video do YouTube. Musika emotiva kembali dengan volume yang lebih tinggi. Narador. Jika kisah tentang takdir, perjuangan, dan cinta yang menentang kemustahilan ini menyentuh hatimu, bagikan video ini. Mari kita sebarkan pesan bahwa cinta sejati tidak takut pada waktu dan bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk hidup sepenuhnya. Dan tentu saja jangan lupa untuk memberikan saran tema untuk video kita berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, di mana kita akan membuktikan sekali lagi bahwa cinta yang paling kuat adalah cinta yang bersemi dalam kesulitan dan memberi kita keberanian untuk mencintai, bahkan ketika jam terus berdetak melawan kita.